Halo sahabat YouTuber, dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana subscribernya, jam tayangnya? Sudah memenuhi syarat? Nah, saya ucapkan selamat. Yang untuk sudah monetisasi juga. Nah, kali ini saya mau berbagi. Bukan sombong atau bukan flexing nih ya. Ini hanya sekedar sharing saja. Ada yang bertanya tentang pendapatan YouTuber pemula itu berapa sih? Nah, ini saya mau bagi pengalaman. Jadi saya itu di YouTube sebenarnya sudah lama ya, sudah dari tahun 2019 sih. Jadi saya awalnya tahun 2019 itu membuat channel YouTube dengan konten komedi ya. Jadi pada channel komedi saya kehabisan bahan, akhirnya saya mandek. Saya biarkan channel itu begitu saja. Nah kemudian saya dapat inspirasi lagi, saya buat channel di bidang kesehatan. Nah dari bidang kesehatan ini berhubung mandek juga. Saya re-upload lah ceritanya, akhirnya kena pelanggaran. Jadi di tahun 2019 itu saya sudah monetisasi ya. Jadi saya sudah monetisasi dan ya dapatlah $10, kemudian verifikasi PIN kan. Cuma pada waktu itu sampai 3 kali saya mengajukan PIN, tidak sampai-sampai, dan akhirnya saya menggunakan verifikasi alamat itu menggunakan KTP. Itu bisa, kalau yang sudah keempat kalinya pengajuan, tapi tidak datang juga itu PIN, Google PIN-nya, itu bisa menggunakan kartu identitas, SIM atau KTP. Kemudian mandek setelah itu karena kehabisan ide kan. Nah makanya kalau kita membuat sebuah channel YouTube itu, kita harus betul-betul siap untuk membuat sebuah konten itu berkelanjutan. Jadi jangan sampai kehabisan ide di tengah jalan. Kayak saya kehabisan ide di tengah jalan, akhirnya mandek. Nah, kemudian apa yang saya lakukan? Saya menggunakan teknik re-upload dengan ya diedit-edit sampai sedemikian rupa, tapi akhirnya YouTube tetap mendeteksi bahwa itu re-upload. Akhirnya saya kena pelanggaran lah ceritanya. Nah, dari situ kemudian pembayaran dihentikan. Nah, setelah beberapa tahun lagi, akhirnya di 2024 kemarin, saya mulai bangkit lagi membuat channel YouTube. Dan saya rubah lagi niche-nya, yaitu tentang kelapa sawit. Kebetulan saya petani kelapa sawit. Saya bilang saya tidak bisa membuat channel atau membuat video jika itu di luar kemampuan saya. Akhirnya saya buatlah kehidupan saya sehari-hari lah. Jadi saya petani sawit, akhirnya saya buat channel tentang bertani kelapa sawit. Nah alhamdulillah dalam waktu yang singkat, hanya 3 bulan, yang channel pertama itu sudah bisa monetisasi ulang. Jadi saya pengajuan monetisasi ulang itu di 3 bulan yang channel pertama. Kemudian di channel yang kedua itu saya hanya butuh 20 hari dengan jenis video yang sama tentang kelapa sawit. Hanya 20 hari saya sudah monetisasi. Dan kemudian alhamdulillah 4 bulan kemudian baru bisa gajian. Alhamdulillah yang kemarin, bulan kemarin itu gajian. Dan berapa hasilnya? Nah, saya menunggu 4 bulan itu, hasilnya hanya 1.400.000 yang bisa saya dapatkan. Apakah itu besar menurut kalian? Nah, itu terserah. Kalau menurut saya sih ya lumayanlah dari perjuangan yang saya lakukan. Jadi besaran gaji yang kita terima itu sebenarnya bukan tergantung dari subscriber ya, bukan tergantung dari jumlah subscriber. Jumlah subscriber itu kita buru itu hanya untuk memburu monetisasi dan jam tayang itu. Setelah monetisasi, saya tidak berfokus pada subscriber, tapi pada penayangan. Ada yang subscriber sampai puluhan ribu, 10.000 ke atas, sampai saat ini setahun itu belum pernah gajian ada. Dan ada yang channelnya baru subscribernya ribuan, 2.000, 3.000, itu gajinya bisa tiap bulan juga ada. Kayak saya punya 2 channel dengan niche yang sama, yaitu tentang kelapa sawit. Channel yang pertama saya itu subscribernya 8.800-an lah. Nah sedangkan yang channel yang kedua itu sekitar 3.000-an saat ini, 3.300. Nah ini pendapatan dari 2 channel ini dengan niche yang sama, tapi pendapatannya beda. Yang 3.000-an ini saya punya pendapatan itu lebih banyak dibandingkan yang 8.000 subscriber. Yang 3.000 subscriber ini per hari dia mampu sampai 15.000 per hari. Nah, sedangkan yang 8.000 itu hanya sekitar 9 sampai 12.000 per hari. Itu padahal yang 8.000 subscriber itu
videonya campur antara video short dan video panjang. Nah, ternyata yang banyak penontonnya video shortnya. Nah, akhirnya ya walaupun banyak penontonnya, kalau video short itu pendapatannya kecil dibandingkan dengan video yang panjang tadi itu. Satu video panjang itu bisa sebanding dengan 10 video pendek lah kalau sama-sama pendapatannya kan, maksudnya sama-sama view-nya. Misalnya video panjang itu view 1000, nah kalau video short itu butuh 10.000 untuk sama dengan video panjang tadi itu. Nah, itulah ceritanya. Jadi video pendek itu sebenarnya gampang memang mendapatkan penonton, tapi susah untuk pendapatannya. Kemudian ada lagi pertanyaan, apakah konten kreator bisa gajian setiap bulan? Ya bisa sekali, tergantung penontonnya tadi kan. Kalau yang youtuber besar itu satu bulan ya 10 juta sampai ratusan juta per bulan. Contoh seperti KDM misalnya kan. Nah, KDM itu Gubernur Jawa Barat. KDM itu satu bulan mampu membuat video 60 video kayaknya. Saya hitung itu 60 video. Nah, satu videonya minimal 500.000 penonton. Itu saya hitung-hitung per bulan itu Pak Gubernur KDM itu sampai hampir 200 juta lah uangnya per bulan. Kalau untuk pendapatan YouTube, belum Facebook dan lainnya. Jadi setiap bulan bisa gajian, itu tergantung kemampuan kita untuk membuat video. Jadi itu saja informasinya. Sampai di sini dulu video kali ini, mudah-mudahan ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Dadah.